Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter @chillbanana313. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kebun Jengkol. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini kisahku saat mengikuti Jumbara di salah satu tempat yang sangat angker. Tempat bekas pembantaian PKI terbesar yang pernah terjadi di kotaku. Apa kalian termasuk siswa atau siswi yang dulu atau sekarang pernah aktif di kegiatan ekstrakurikuler sekolah? Bukankah kegiatan ekstrakurikuler begitu menyenangkan? Harusnya sih. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita mau mengikutinya, bukan? Aku termasuk anak yang gemar mengikuti kegiatan-kegiatan tambahan di luar jam wajib pelajaran sekolah. Salah satunya PMR. Aku terbilang aktif saat menginjak bangku SMP. Kalau pramuka ada yang namanya jambore. Di PMR disebut dengan Jumbara, Jumpa Bakti Gembira. PMR untuk tingkatan SMP disebut dengan PMR Madya. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Hanya saja aku pernah mengalami kejadian mistis tidak terlupakan saat mengikuti salah satu kegiatan akbar di dalamnya. Ini kisahku saat mengikuti Jumbara tingkat Madya dan Wira di salah satu tempat yang sangat angker. Tempat bekas pembantaian PKI terbesar yang pernah terjadi di wilayah K. Di sana, di Kebun Jengkol. Semua nama tokoh, julukan, istilah disamarkan untuk menjaga privasi. Sejak subuh aku begitu bersemangat ke sana kemari. Sibuk mempersiapkan sisa perbekalan yang belum sempat aku selesaikan tadi malam. Terkadang aku berteriak pada ibu, bertanya tentang barang-barang apa yang lupa aku letakkan. Di tengah kesibukannya menyiapkan bekal makanan, ibu tetap cekatan mencarikan apa yang aku maksud. Mata ibu juga luar biasa sekali. Begitu mudah menemukan apa yang tidak bisa aku temukan sedari tadi. Sekali lagi kutelusuri perlengkapan perang yang akan kugunakan selama 7 hari nantinya. Topi, slayer, badge, pin, buku saku, buku materi, rompi, seragam 3, baju olahraga, sudah siap semua, ucapku pada diri sendiri. Kulihat jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6.35 pagi. Aku menepuk dahi membodohi diri. Kurang 15 menit lagi aku harus sudah sampai di sekolah. Karena tepat jam 7 pagi harus sudah berangkat ke bumi perkemahan. Pasti udah mulai ini pengarahannya. Aku menyesali sifat buruku yang suka ngaret ini. Kudengar suara ibu yang lantang mengomel tentang angka jam dari luar kamar. Dengan tergopoh-gopoh kumasukkan kembali barang-barangku serampangan ke dalam ransel. Sisanya seperti topi dan slayer langsung kupakai saat itu juga. Suara klakson berbunyi beberapa kali. Seusai mencium tangan ibu Taksim, kulihat muka sangar bapak yang sudah menunggu di atas motor sedari tadi. Aku menunduk sembari bersungut-sungut menaiki motor Astrea bapak. Tidak berani menatap wajahnya. Bapak kebalikanku, tipe orang yang tidak suka menunggu dan berlaku ngaret. Dan benar saja, di lapangan sekolah sudah berkumpul para PMR Madya yang membentuk barisan 3 banjar. Kebetulan sekolah kami terpilih mewakili kecamatan untuk acara Jumbara tingkat sekabupaten kali ini. Aku berlari, melempar ransel dan beberapa barang bawaanku sembarangan di belakang barisan, lalu menyusup di antara mereka. Sudah mulai dari tadi? Tanyaku sambil mengatur nafas yang masih ngos-ngosan. Ya sudah dari tadi, Des. Kamu kok sering telat sih? Aku meringis dan menunjukkan 2 jari, simbol perdamaian pada temanku Joko. Tidak lama kemudian kedua pembina kami membubarkan barisan. Di sana kami berkumpul pada masing-masing kelompok yang sudah dibagi sebelumnya, di mana diantaranya bertugas untuk menata
sekaligus mengumpulkan perlengkapan kemah dan lomba. Ini benar jadi ke sana? Apa namanya? Kebun jengkol? Tanyaku pada Joko sembari memasukkan tali-tali tandu ke dalam kantong tas perlengkapan. Ya jadi, lah mau di mana lagi? Kok aku baru denger ya? Apa menurutmu di sana memang banyak jengkolnya? Baunya gimana ya? Nggak tahu ya, Des. Aku juga belum pernah ke sana. Das. Kamu kira aku monyet? Dari tadi mulutmu kalau manggil nggak sopan bener. Memang kamu kayak monyet. Spontan kutonyor kepala Joko yang kurang ajar sekali itu. Tidak lama kemudian kendaraan transportasi kami yang berupa pick up dan truk datang. Kami semua pun bergegas menaikkan barang-barang di atas pick up. Sedangkan anggota PMR Madya SMP 1 yang berjumlah lebih dari 20 orang beserta sang pembina menaiki truk kemudian. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai di bumi perkemahan kebun jengkol. Karena lokasinya yang masih masuk kota, kupikir kami akan berada di wilayah yang ramai. Tapi pemikiranku salah. Ternyata truk memasuki wilayah perkampungan. Bahkan kondisi topografinya lebih terpinggir dari desaku. Jarak rumah penduduk pun masih jarang-jarang. Yang kulihat hanya hamparan kebun-kebun tebu di samping kanan kirinya, bukan jengkol juga. Jalanan pun belum beraspal. Laju truk tampak bergoyang-goyang menguji keseimbangan kami. Lalu truk memasuki wilayah mirip hutan. Aku melihat rimbunan pohon tinggi yang cukup padat. Tidak lama kemudian truk melewati sederet bangunan rumah tua bergaya Belanda, seperti Wisma. Mataku menyipit saat menatap seorang gadis, sepertinya sebaya denganku. Ia berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang berwarna pirang kecoklatan, hidung mancung, wajah kecil, kulit putih pucat, memakai pakaian terusan berwarna kuning dengan rok model mengembang. Ia menatapku teduh. Ia cantik sekali, tapi kenapa pucat? Gadis kecil itu sepertinya memergokiku yang terus menatapnya. Ia pun menyunggingkan senyum seraya melambaikan tangan. Aku yang seolah terhipnotis dengan mata birunya membalas lambaiannya. Lalu bola mataku bergerak menatap caranya berdiri. Gadis bermata biru itu berdiri seolah mengambang beberapa senti di atas tanah rerumputan. Aku merasa aneh, namun tetap berpikiran positif. Mungkin menginjak batu, batinku kemudian. Joko, ada bule cantik. Mana? Joko melongok, mengintip sekitar. Ya sudah lewat, bodoh. Alah, kamu bohong. Mana ada bule di daerah pelosok gini? Nggak percaya ya sudah, jawabku sambil mencibir pada Joko. Tidak sampai 500 meter akhirnya kami sampai juga di bumi perkemahan. Di sana sudah berjejer bermacam-macam kendaraan lain dan tenda-tenda yang sudah didirikan. Jumbara PMR dibuka dengan meriah seusai mendapat sambutan pidato dari Bapak Bupati. Disusul dengan pidato lanjutan dari Ketua PMI Rayon Jawa Timur dan PMI Kabupaten. Acara terakhir adalah pembacaan susunan kegiatan dan lomba jumbara selama sepekan dari ketua acara. Meski PMR Madya tingkat SMP dan Wira tingkatan SMA bergabung dalam satu acara, namun lomba tetap diadu sesuai tingkatannya. Setelah rentetan acara sambutan yang panjang itu usai, seluruh peserta jumbara yang belum sempat membuat tenda dipersilakan membangun sesuai pembagian lokasi sekolah masing-masing. Kebetulan tenda kelompokku mendapat tempat tepat di pinggir jalan. Matahari yang menyingsing terik pada awalnya perlahan-lahan mulai turun menenggelamkan diri. Para pembina mulai memberi arahan di mana seharusnya kami bisa membersihkan diri, dengan kata lain mandi. Di dekat area perkemahan terdiri 5 bilik kamar mandi tua. Temboknya berlumut dan sekitarnya sudah ditumbuhi semak belukar yang cukup lebat. Ternyata antrian sudah memanjang seperti gerbong kereta api. Kurasa kelompok kami terlanjur telat mengantri. Lalu beberapa kakak panitia acara memanggil kami yang terlihat kebingungan. Mereka pun mengarahkan kami ke mobil pick up. Menurut mereka kita bisa mengantri mandi di Wisma. Jaraknya tidak lebih dari 500 meter. Di sana kamar mandinya lebih banyak. Kuliah juga sudah banyak pick up yang mengangkut anak-anak lain sudah berangkat. Tidak sampai 5 menit kami sudah sampai.
Kulihat bangunan rumah Belanda yang kulewati tadi. Entah karena waktu sudah memasuki sore hari, wisma ini terlihat cukup menakutkan dibanding tadi. Lagi-lagi, kami menemui antrian yang sudah memanjang. Aku dan temanku menggerutu kesal. Sudah hampir 1 jam aku mengantri di salah satu bilik kamar mandi cewek, namun antrian itu tidak kunjung habis. Kulihat langit sudah berubah warna makin gelap. Tiba-tiba, Tantri salah seorang teman kelompok menarikku keluar barisan. Aku sempat marah karena dia menghancurkan barisan antrian yang kudapat dengan susah payah. Tantri pun memberi penjelasan. Ada sebuah kamar mandi di kamar lantai 2. Daripada kamu kelamaan ngantri, nggak kelar-kelar antriannya. Dengan ragu aku pun mengikuti langkah Tantri. Kami melewati lorong wisma, lalu menaiki selasar anak tangga yang terbuat dari kayu di pojok ruangan. Sampailah kami di sebuah ruangan yang kuduga memang kamar, karena di sana terdapat ranjang besi tua, lemari, meja, dan kursi model lama. Kulihat 2 orang gadis berdiri mengantri di depan pintu. Benar kata Tantri, dengan begini kami bisa selesai mandi lebih cepat dan segera mengikuti kegiatan jumbara di malam hari dengan tepat waktu. Tidak butuh waktu lama, tinggallah aku dan Tantri di sana. Tantri meminta masuk kamar mandi duluan karena ia bilang perutnya mendadak mules. Kini aku sendiri di kamar itu. Ya meskipun tidak benar-benar sendirian karena ada Tantri di dalam sana. Hawa dingin pelan mulai menelusup di sela-sela ventilasi, merambati kulit, membangunkan bulu kuduk. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku bukan indigo, hanya saja aku sangat peka dalam merasakan hal-hal di luar nalar logika. Mungkin karena di rumah aku sudah terbiasa dengan hal-hal gaib dari barang-barang antik milik bapak. Sayup-sayup ku dengar seseorang bersenandung. Aku menajamkan pendengaran. Benar ada suara seseorang yang sedang bernyanyi, lirih, namun bernada riang. Tok tok, Tan, kamu nyanyi ya? Tanyaku setengah berteriak. Ah, apaan? Kamu nyanyi kan? Enggak, jawabnya lantang. Rasa khawatir mulai menggelayuti. Tan, cepetan kalau mandi, gak usah lama-lama kayak Putri Ayu. Lagi, ku dengar suara nyanyian itu semakin dekat, semakin jelas. Hening, kurasakan sekelebat bayangan melesat melewatiku. Dadaku berdegup kencang. Suara gayung berdebur keras dari dalam kamar mandi mengisi keheningan suasana di dalam kamar. Terdengar suara langkah kaki berlari kecil, seperti bolak-balik melewati luar kamar. Aku semakin menunduk. Bibirku bergerak membaca surat-surat pendek yang aku hafal. Langkah kaki itu terdengar semakin kencang suaranya. Kret. Ada seseorang yang duduk di atas ranjang besi di belakangku. Aku tahu karena di rumah juga memiliki ranjang besi lama yang sama. Setiap ada yang menaikinya, akan terdengar suara besi berderit dan bergerak. Aku melirik, tidak benar-benar berani menoleh. Meski sekilas, kulihat seorang gadis berambut panjang duduk di atas sana. Kakinya mengayun-ayun secara bergantian. Dan kau telah berjanji padaku untuk selalu hidup dan semati. Ia menyanyikan lirik lagu itu dengan suara lirik. Aku terkesiap, namun tetap kubaca doa-doa tanpa terputus. Tidak lama kemudian sosok itu beranjak dari tempatnya, berdiri dan berjalan mendekatiku. Aku semakin menunduk. Hawa sedingin es menerpa punggung belakangku. Sosok itu semakin mendekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Ceklek. Suara pintu terbuka. Tantri menampakkan diri dari sana. Di saat yang sama aku langsung menoleh. Sosok itu menghilang. Aku ingat, pikiranku seperti melaju kencang dalam kepala. Aku yakin telah melihat seseorang tadi. Mungkinkah itu hanya imajinasi? Namun bagaimana jika bukan? Kamu kenapa? Tanya Tantri yang sepertinya menangkap ekspresi pucatku. Enggak apa-apa. Ya sudah, buruan mandi, keburu malam. Aku ragu, apakah akan terus melanjutkan mandi atau sebaliknya tidak jadi saja. Tapi kulihat bajuku kembali basah karena berkeringat, dan pasti baunya aduhai sekali. Aku menghela nafas. Mendingan mandi saja daripada nanti menyiksa teman setenda dengan aroma semerbak yang kuhasilkan. Setelahnya aku memasuki kamar mandi, melakukan ritual mandi secepat kilat.
Di dalam sana, lagi-lagi aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku. Aduh, mandi aja masih diintip setan, keluhku dalam hati. Aku ketakutan, namun tetap berusaha bersikap berani, berharap sosok itu tidak mencium rasa takutku. Setelah selesai dalam berpakaian, cepat-cepat aku membuka pintu kamar mandi. Aku melongo, tidak ada siapapun di dalam kamar. Sial, tantri ninggalin aku. Sontak aku melangkahkan kaki setengah berlari, meninggalkan kamar itu secepatnya. Aku berlari menuruni tangga dan mulai mengatur nafas saat mulai berada di lantai bawah lagi. Lorong dalam wisma terlihat sepi, tidak terlihat seorang pun di sana. Kudengar langkah kaki berjalan di lantai atas mendekati tangga. Aduh, aku memaksakan kaki berjalan kembali menuju arah luar. Dan benar saja, langit sudah benar-benar gelap. Kulihat masih ada yang mengantri di depan kamar mandi, meski sudah tidak sebanyak tadi. Mataku menelisik orang-orang, berharap bisa menemukan seseorang yang kukenal. Dahiku berkerut saat menangkap sosok yang sangat kukenal di antara mereka. Dia berada di antrian pertama, depan pintu salah satu kamar mandi. Aku pun menghampirinya. Loh Tan, ngapain kamu di sini? Masih mules ya? Tantri menatapku heran. Ngapain lagi ya, antri mandilah. Mandi lagi? Bukannya kamu sudah mandi ya? Tanyaku memastikan. Gundulmu, aku ini sudah antri dari tadi. Dek, jangan bohong, bukannya kamu udah mandi barengan aku tadi di lantai atas. Kamu yang ngajak malah. Iya, memang tadi aku yang ngajak, tapi kan gak jadi karena lampu di lantai atas mati. Lalu aku balik lagi cari antrian mandi. Kukira kamu ngikutin balik di belakangku tadi. Emang gak jadi ngikutin aku? Aku terdiam. Aku berpikir keras. Aku kembali mengingat-ingat. Dan yang kuingat, aku mengikuti Tantri naik ke lantai atas. Lampu sana juga menyala, meskipun cahayanya temaram. Kalau bukan Tantri, siapa yang aku ikuti tadi? Karena penasaran, aku berjalan kembali ke lorong, mengintip kembali ke arah tangga dari lantai bawah. Yang kulihat di sana memang gelap, tidak ada cahaya lampu sedikit pun. Aku menepuk pelan kedua pipi dengan telapak tangan. Kudengar suara-suara aneh itu lagi. Aku pun bergegas kembali ke rombongan. Kami menaiki kembali ke atas bak pick up secara bergantian. Aku menatap ke seluruh bagian wisma Belanda. Di sana, di salah satu jendela, kornea mataku menangkap satu sosok mengintip di balik jendela. Seorang gadis kecil yang pernah kulihat tadi. Gadis asing berwajah cantik, berkulit pucat. Gadis yang memiliki mata biru yang sempat menghipnotisku sesaat. Di mana mata indah itu sudah tidak nampak, berganti cekungan hitam yang kelam dan dalam. Gadis cilik noni Belanda itu tidak punya bola mata. Tersenyum padaku dengan seringnya mengerikan, seraya melambaikan tangan. Kini akan kuceritakan tentang para penunggu bilik kamar mandi di dekat bumi perkemahan. Entah bangunan bilik itu masih ada atau tidak sampai sekarang, aku tidak tahu. Keesokan harinya setelah seharian usai melakukan rentetan kegiatan jumbara sepanjang hari, aku memutuskan untuk mengantri di deret bilik ketiga. Alasannya, kalian bisa tebak dengan mudah. Tentu saja aku tidak mau bertemu dengan noni muda di wisma Belanda itu lagi. Meski aku tahu bilik mandi berlumut ini tidak kalah seram penampakannya dari tempat sebelumnya. Sialnya lagi, kali ini aku mendapat antrian paling belakang karena baru saja usai piket membersihkan tenda. Di depanku ada salah satu teman sekolahku, Irma namanya. Aku sempat memohon padanya agar membiarkanku mengambil antrian lebih dulu. Tentu saja ditolak mentah-mentah. Namun aku mengajukan permintaan lain agar ia mau menungguku hingga selesai mandi. Irma pun setuju. Kalian pernah kuberitahu bukan kalau aku begitu sensitif dengan hal-hal semacam itu? Nah, orang lain di sini menyadari atau tidak, tapi aku merasa di sekitar sini mulai ramai. Mulai banyak suara dengan temperatur suhu rendah dan aura yang mulai berat. Mengingat senjakala sudah menampakkan wajahnya. Entah bagaimana di tempat kalian menyebutnya sandekala atau sandikolo, surup-surup, yang jelas waktu-waktu ini adalah saat bermain mereka. Hanya tinggal 6 orang saja.
Antrian mandi saat itu juga tidak terlalu banyak. Ya mungkin beberapa peserta sudah ada yang mencicil mandi di siang hari untuk menghindari antrian berkepanjangan. Irma mulai memasuki bilik mandi. Tepat di saat pintu terbuka, kulihat ruang bilik temaram di dalam sana, bercahayakan lampu petromak yang sudah dinyalakan. Sialnya lagi, mataku menangkap sesuatu tepat di sebelah kanan pintu yang sedang terbuka. Separuh badan lusuh yang entah milik siapa, samar namun yakin itu benar ada. Belum lagi di balik pepohonan yang ada di belakang kami. Bisa kurasakan banyak mata-mata mengintip. Mendadak pikiran rindu kamar mandi rumah. Tiba giliranku, Irma sudah berada di luar, menyuruhku segera masuk ke dalam. Sebelumnya kakiku ragu untuk melangkah. Kepalaku sedikit melongok memastikan. Tidak kulihat lagi separuh badan lusuh itu. Aku tidak merasa lega sama sekali. Kalian akan tahu kenapa. Wes, cepat masuk ke dalam. Nungguin apa lagi sih kamu? Keburu makin gelap, tegur Irma kemudian. Tidak mungkin aku ceritakan apa yang kulihat tadi. Bisa-bisa Irma lari tunggang langgang meninggalkanku sendirian. Aku juga tidak mungkin tidak mandi. Badanku sekarang sudah lumayan gatel karena aktivitas padat seharian. Bentar, sabar dululah. Irma juga merasa tidak tenang. Kulihat kepalanya celingak-celinguk menengok sekitar. Tinggal 4 orang. Mungkin hawa negatif yang sudah bertumbuh besar saat ini cukup bisa mempengaruhi Irma. Apalagi aku. Melihat gelagat itu dengan terpaksa kakiku melangkah ke dalam. Beneran ya, aku jangan ditinggal, ucapku memastikan sebelum akhirnya menutup pintu bilik. Tidak kusangka bilik ketiga ini begitu luas. Tidak seperti kamar mandi pada umumnya. Bahkan untuk berjalan mencapai arah bak mandi dari pintu membutuhkan 10 langkah mungkin. Tepat di tengah-tengahnya ada sebuah tangga kayu yang menjulang ke arah ventilasi atap yang ditutup kaca. Ada sedikit bantuan cahaya langit dari atas sana, selain lampu petromak. Karena tidak ada gantungan apapun di pintu maupun di tembok, kugunakan saja tangga itu sebagai penggantung baju dan handuk. Saat tangan mulai bergerak mengguyurkan air, saat itu juga mereka muncul. Dugaanku salah jika di dalam bilik hanya ada satu. Tepat di pojok kanan kiri belakangku ada 2 sosok berdiri di sana. Bagaimana aku bisa tahu saat aku memejamkan mata demi melindungi kornea mata dari aliran air? Di saat itu juga sosok mereka terlihat jelas. Ini bukan seperti kita menghayal atau membayangkan sesuatu. Tapi gambaran itu terbentuk nyata begitu saja, seolah kami memang sedang berhadapan-hadapan langsung. Saat membuka mata, aku melirik sekilas. Benar saja ada sesuatu di belakang sana. Lagi, aku memastikan dengan memejamkan mata, sembari melanjutkan aktivitas membersihkan diri secepatnya. Kedua sosok itu kembali terlihat. Di belakang sebelah kanan ada sosok Kunti, sedang belakang sebelah kiri ada sosok bocah. Kalian tahu tentang hantu Ju-on, urban legend Jepang. Kurang lebih penampakannya seperti itu. Mata gelap, mulut menganga lebar, seolah rahangnya memanjang dan hampir terjatuh. Aku keder dengan penglihatan yang sangat menyeramkan itu. Karena tensi ruangan yang semakin rendah, mereka tahu aku menyadari entitas wujudnya. Kuntilanak itu semakin menyeringai. Bocah bermulut menganga itu semakin membiarkan rahangnya hampir terlepas bergelantungan. Mereka tidak mendekat seperti noni Belanda, tetap terdiam di tempatnya. Namun makin terlihat seram, karena itu berarti tidak akan mudah untuk keluar dari bilik kamar mandi ini. Aku bahkan berjalan mundur untuk mengambil handuk dan memakai pakaian. Terdengar suara wanita terkekeh. Seret, seret. Kali ini terdengar suara rambut yang disisir, namun seperti tersendat beberapa kali. Suara rambut yang disisir lagi. Aku benar-benar berusaha menguatkan hati. Sosok-sosok itu sedikit banyak berhasil menyerang psikis, membuat mereka semakin terlihat nyata. Aku berbalik, berpura-pura tidak melihat. Dengan langkah cepat berjalan menuju pintu. Sialnya lagi pengait kuncinya macet. Mau mati rasanya. Kutarik pengait dan engsel pintu kayu sekuat tenaga hingga terdengar suara gebrakan beberapa kali. Kini keduanya saling berhadapan.
Lebih tepatnya mereka memutar dirinya ke arahku. Terdengar suara hembusan nafas di gendang telinga. Akhirnya, setelah membaca sholawat ketujuh, aku berhasil membuka pengait itu. Aku keluar. Aku tengok kanan kiri, tidak ada siapapun. Lagi-lagi aku ditinggal. Sudahlah, bodoh amat, segera kembali ke tenda lebih baik. Brak! Pintu kamar mandi menutup dengan sendirinya. Spontan aku yang terkaget langsung berlari. Ketika melewati tembok jalan keluar barisan bilik kamar mandi, aku menabrak seseorang pemuda seusiaku. Aku yang terpental ke tanah, dia yang mengumpat. Cok! Awalnya pemuda itu terlihat marah karena ku tabrak sedemikian rupa. Namun ekspresinya mendadak berubah saat melihat wajahku yang pucat pasi. Aku sempat terbengong sepersekian menit. Bukan karena terpesona melihat si pemuda layaknya dalam adegan film-film romantis remaja. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa saat aku pikir yang kutabrak adalah setan, saking parnonya. Sekali lagi dia menatapku, lalu menatap ke arah belakangku. Tepatnya di deretan bilik kamar mandi, kemudian menatapku lagi. Ia hanya menunjukkan ekspresi wajah yang susah ku mengerti. Ia mengulurkan tangan, namun aku berdiri sendiri sembari memunguti perlengkapan mandiku yang berserakan di tanah. Kamu gak apa-apa? Tanyanya kemudian. Gak apa-apa, maaf gak sengaja nabrak. Kenapa? Habis lihat hantu ya? Entah ia memang bertanya atau hanya sekedar menebak-nebak. Perkataannya cukup membuatku terkesiap. Itu... Lah, itu Mbak Kuntilanak dan hantu bocahnya ngeliatin kita dari sana. Ia mengatakannya sembari tersenyum kecil. Dadaku kembali berdegup kencang. Asem, ucapku lirik. Tidak lama kemudian datang serombongan peserta perempuan Jumbara lain melewati kami, namun berhenti saat melihat pemuda ini. Aji, sapa mereka serentak, sembari tertawa-tawa kecil. Ekspresi mereka malu-malu dan terlihat riang, seolah sedang bertemu dengan seorang idola. Ia membalas dengan anggukan pendek. Aku sendiri merasa awkward melihat pemandangan tersebut. Lalu kembali melihat pemuda yang dipanggil Aji. Kuamati ia dari bawah sampai atas dan baru kusadari si Aji ini memang good looking. Nanti perform main gitar lagi kan? Tanya salah seorang perempuan berambut panjang yang wajahnya lumayan. Lihat saja nanti. Perform ya Ji, nanti kita semua pasti lihat. Permainan gitarmu keren banget soalnya. Ujar si gadis berambut panjang dengan nada sedikit manja. Aku seperti mau muntah mendengarnya. Kali ini Aji hanya tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu rombongan gadis-gadis itu berjalan meninggalkan kami ke arah bilik kamar mandi, sembari tertawa cekikikan. Kini aku memandang Aji lekat dengan mimik penasaran. Aji yang melihat ekspresiku menyipitkan mata. Apa? Kamu bisa lihat kan? Tanyaku penasaran. Lihat apa? Aku menoleh ke arah kanan dan kiri. Sedikit mendekatkan diri, Aji melangkah mundur karena risih. Demit, bisikku kemudian. Iyo kan? Tiba-tiba Aji tertawa begitu saja, lalu kembali menjulurkan tangan. Aku Aji, dari SMP 9. Ini adalah awal mula perkenalanku dengan salah satu teman indigo di kebun jengkol. Aku menikmati pertunjukan yang disajikan di atas panggung. Di antara hiruk-pikuk kelautan peserta kemah malam itu, tiap malam usai kegiatan dan lomba, panggung itu tidak pernah sepi. Selalu saja ada yang menyumbangkan bakat-bakatnya untuk meramaikan malam perkemahan. Entah itu bernyanyi ataupun hanya permainan musik saja. Tumben kamu nongkrong di sini. Biasanya juga ngumpulnya di area jurit malam. Tanya Devi yang berada di sampingku. Kami semua memang sedang duduk bersimpu di atas tanah, beralaskan karpet terpal yang disiapkan panitia. Aku melirik. Bentar lagi juga pindah ke area jurit malam kok. Ini juga karena lagi nunggu seseorang. Seorang pemuda tampak duduk di atas kursi. Jari jemarinya memainkan gitar akustik dengan lihai namun santai. Alunan gitar itu terdengar enak sekali, mengiringi suara penyanyi pria yang cukup merdu di atas panggung. Kulihat orang-orang di sekitarku juga sangat menikmatinya.
Bagus juga ya performnya, ucapku. Kemana aja kamu kok baru tahu? Cibir Devi kemudian. Kukibaskan tanganku padanya karena suara cemprengnya yang cukup memekakan telinga. Tidak lama kemudian terdengar sorak-sorai dan tepukan meriah yang terarah ke atas panggung. Aku sumringah. Kutatap pemuda si pemain gitar yang memberikan kode sembari tersenyum padaku. Yes, waktunya pergi ke jurit malam. Devi menatap heran padaku. Loh, udah mau pergi sekarang? Ini masih ada perform yang lain loh. Gak kalah bagus juga. Emang kamu dari tadi nunggu siapa sih? Daguku menunjuk pada Aji yang kini berjalan ke arah kami. Sama itu anak. Devi memandang ke arah Aji lalu bergantian padaku dengan tatapan tidak percaya. Kamu kok bisa kenal dia? Kok bisa kenal anak itu, gimana ceritanya? Devi mengguncang-guncangkan pundakku dengan barbar. Ya kenal aja. Jangan guncangin badanku kayak gini, Nyet. Kenalin ke aku. Pokoknya harus kenalin ke aku, ancam Devi. Iya. Aku tahu Devi memang tidak bisa melewatkan orang sebening apapun dari hadapannya. Saat Aji menghampiri, bisa kurasakan beberapa mata mengarah tajam pada kami. Ini lebih bikin merinding daripada dilihatin setan apapun. Akhirnya aku perkenalkan saja keduanya asal-asalan. Lalu aku segera melangkahkan kaki meninggalkan area pertunjukan panggung. Disusul dengan Aji yang sekarang berjalan di belakangku. Ayo cepet, keburu ketinggalan banyak cerita horornya. Aji tertawa. Lah, kamu suka cerita horor, tapi kok masih takut kalau dilihatin setan? Iya sih, aku emang takut, tapi nggak tahu kenapa. Senang aja kalau ada yang cerita horor misteri gitu. Seru dan bikin penasaran. Tidak lama kemudian kami sudah tiba di lokasi jurit malam. Di sana kulihat beberapa orang sudah berkumpul mengitari api unggun. Salah seorang di antaranya tampak berdiri, serius menceritakan kisah seram miliknya. Aku dan Aji mengambil posisi duduk bersimpul lagi di barisan paling belakang. Kami mendengar cerita dengan seksama. Kadang aku bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pencerita. Apa hal itu benar? Bagaimana penampakannya? Lalu seperti apa itu? Aji menjawab dengan lugas, namun terkadang diam, tidak mau menjawab tentang hal-hal tertentu. Meski kupaksa untuk mengatakannya. Tiba-tiba mata Aji menatap tajam pada sesuatu. Aku ikut mencari tahu apa yang dilihatnya, sampai sedemikian rupa. Kupanggil namanya beberapa kali, namun tidak digubris. Dari situ aku mulai merasakan hawa merinding. Bulu kuduk tengkuku berdiri sempurna. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri mengamati sekitar. Suasana jurit malam masih sama, hening. Hanya terdengar suara sang pencerita. Secepat kilat Aji menarik lenganku kuat-kuat hingga aku berdiri dengan sempoyongan, berusaha mengatur keseimbangan. Dari sana aku tersadar jika Aji tidak menarikku. Mungkin gadis berambut pendek ini berhasil menerkamku. Aku melihatnya. Seorang peserta perempuan Jumbara tampak mengamuk tiba-tiba dan langsung dipegangi beberapa peserta lainnya. Suasana jurit malam berubah mencekam seketika. Kehebohan itu cukup menarik perhatian. Gadis itu berteriak histeris, lalu berubah suara menjadi tawa cekikikan dan berubah lagi merintih, mengerang kesakitan. Tolong, carikan kepalaku, ucapnya di sela-sela rintihan. Lalu datang seorang bapak-bapak setengah baya berpakaian komprang mendekati peserta yang kesurupan. Bapak itu seperti menggumamkan sesuatu sembari mencengkram kepala si gadis berambut pendek. Gadis itu meracau dan semakin berteriak histeris. Aku cuma minta dicarikan kepalaku saja, kenapa malah diusir? Aku panggil semua teman-temanku biar kalian semua rasakan akibatnya. Aji makin menarikku mundur, bahkan berpindah posisi memunggungiku. Aku berusaha mengintip apa yang ada di baliknya dari tubuh tinggi Aji. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan lagi. Ada peserta lain yang juga kesurupan. Tidak hanya perempuan, namun juga laki-laki. Ya, benar. Terjadi kesurupan massal hanya dalam waktu beberapa menit. Nah, pikiranmu jangan sampai kosong ya. Baca doa terus, peringat Aji padaku. Suasana makin mencekam, meski tidak bisa melihat apa yang Aji lihat dengan jelas.
Aku bisa merasakan energi-energi tidak kasat mata saling berbenturan. Bahkan sekelebat bayangan melewati kami begitu cepat. Tangan kakiku berubah dingin, namun punggung belakangku terasa berat dan panas. Aduh, gawat, batinku. Ci, Aci, panggilku kemudian. Aci menoleh. Kenapa, nak? Ini, Ci, punggungku berat. Kenapa ini? Aku sampai terduduk saking lemasnya. Untungnya aku masih tersadar. Sebentar, nak. Kamu diam dulu. Aci memegang tengkuk belakang dan salah satu jempol tanganku sembari membaca doa-doa. Aku bisa merasakan suatu energi saling tarik-menarik di sana. Hingga akhirnya punggungku tidak terasa berat lagi. Alhamdulillah, hanya saja badanku masih sedikit lemas. Ya sudah, ayo balik ke tenda lagi. Saat aku berbalik, tiba-tiba aku lihat salah seorang peserta jumbara lain menyeringai tepat di depan wajahku. Aku yang kaget langsung melangkah mundur seketika. Asem, umpatku. Gadis itu masih tertawa melengking sembari menatapku ngeri. Ayo, Nduk, bantu aku mencari tanganku. Gadis itu mengatakan sambil menggoyang-goyangkan salah satu tangannya menunjuk ke arahku. Lah, itu tanganmu, bantahku kemudian. Aji kembali menarikku. Entah kenapa hari ini sudah beberapa kali badanku ditarik ke sana kemari. Sakit juga rasanya. Pergi kamu, bentak Aji padanya kemudian. Kemudian kami meninggalkannya begitu saja. Gadis jumbara itu tampak menatap kami tajam, masih dengan suara tawanya yang melengking. Hanya saja tidak sampai mengikuti kami. Entah kenapa, akhirnya kami sampai di tenda. Kulihat beberapa temanku ternyata sudah tertidur di sana. Aji mengamati situasi sekitar beberapa saat, lalu berpamitan pergi. Setelah melangkah beberapa meter menjauhi lokasi tendaku, kulihat tepat di balik punggungnya ada sosok lelaki bertubuh tinggi besar, berpakaian kuno menyertainya. Aku mengucek mataku, namun tidak kulihat sosok itu lagi. Siapa itu? Gumamku heran. Aku masih ingat waktu itu ketika petang menjelang dan hampir semua mata pasti terlelap. Aku mendengarnya, suara langkah kaki kuda, lalu roda-roda yang melaju melewati atas tanah. Sesekali terdengar kuda yang meringkik. Kupikir itu memang delman yang sedang melintas. Sudah aku ceritakan bukan, bahwa tendaku kebetulan terletak di sisi jalan. Dan benar saja, kulihat sekilas bayangan delman atau dokar yang melintas yang terlihat dari dalam tenda. Awalnya aku berusaha berpikir positif. Mungkin saja memang sang kusir baru selesai menarik penumpang. Tapi lama-kelamaan merasa ganjil juga. Delman itu selalu melintas antara pukul 1 atau 2 dini hari. Dan entah kenapa tiap delman itu lewat, aku selalu terjaga. Seolah-olah memang harus menyambutnya. Aku belum menceritakan hal ini kepada Aji. Aku takut perkiraanku salah. Bagaimana jika yang lewat itu memang manusia? Dan kusir delman itu memang kebetulan pulang di jam-jam dini hari karena jasanya masih diperlukan hingga larut malam. Lama-lama makin penasaran juga. Kulihat jam tangan yang selalu melingkar di pergelangan tanganku. Jarum tepat menunjukkan angka 1. Tidak lama kemudian terdengar langkah-langkah kuda bergerak bergantian, lalu suara gemerencing. Perpaduan suara yang tentu jelas terdengar di keheningan malam, bumi perkemahan. Aku terbangun dari posisi rebahan, kulirik ketiga temanku yang masih terlelap. Mereka tidak ada yang mendengarnya. Aku menghela nafas sejenak, kutatap celah pintu tenda. Gelap, hanya menyisakan sedikit cahaya api unggun yang nyalanya sudah mengecil. Aku merangkak dan menyembulkan kepalaku saja keluar. Benar-benar sepi. Aku sangat yakin sudah tidak ada yang terjaga lagi. Mungkin. Kurasakan angin dingin sepoi-sepoi menerpa wajahku. Prak, prak, prak. Aku menoleh dan bergerak keluar tenda akhirnya. Sepertinya delman itu sudah bergerak lumayan jauh dari tendaku. Dan itu memang benar-benar delman beserta kusirnya. Sayang sekali tidak begitu terlihat jelas karena minimnya pencahayaan. Samar ku dengar suara wanita cekikikan, saling bersautan. Hal itu cukup mengagetkan dan menakutiku, hingga aku langsung saja berlari dan membelasakan badanku ketika memasuki tenda. Debuk, sial, ngagetin aja.
Kamu habis ngapain memang? Umpat Tantri setengah terjaga karena kupepet begitu saja. Maaf, ada hantu di luar. Sautku di balik selimut yang sudah menutupi wajahku. Hantu apa? Jangan aku nakutin kamu. Gak tahu, pokoknya tidur aja. Entah Tantri mendengar suara itu atau tidak, aku tidak peduli. Bahkan kurasakan tubuhku diguncang-guncang karena rasa penasaran Tantri, tapi tetap tidak kugubris. Tantri mulai capek sepertinya, lalu membiarkanku. Seiring berjalannya waktu, aku sudah tidak mendengar suara tawa lagi, karena entah bagaimana sudah terlelap begitu saja. Malam keesokan hari aku mendengarnya, suara deru delman beserta loncengnya. Kali ini jam 2 dini hari. Mataku memang terbangun, tapi kubiarkan saja. Mengingat malam lalu malah disambut Mbak Kunti, meski hanya mendengar suara tawa khasnya saja. Tapi kali ini sedikit aneh. Sepertinya delman itu berhenti. Kulihat sebuah bayangan berdiri di depan tenda, masih dengan pencahayaan temaram dari luar. Namun bayangan itu terlihat jelas dari dalam. Mataku memincing, memastikan apa yang kulihat tidaklah salah. Apa itu? Bayangan seorang lelaki berdiri mematung di depan sana. Tapi bayangan itu membuatku merinding dan membeku seketika. Karena apa yang kulihat ini akan membuat ngeri siapa saja. Bayangan itu terlihat tidak utuh sempurna. Kepalanya menghilang, menyisakan setengah leher yang terputus. Di tangan sebelah kanan seperti membawa pecut. Aku membaca doa-doa, anehnya bibirku tidak mampu bergerak. Ada apa ini? Bayangan itu semakin mendekat dan kini tepat berada di luar pintu tenda. Tidak kudengar suara hewan malam apapun saat itu. Bahkan suara angin yang biasa mengerisik dedaunan kering pun tidak ada. Tiba-tiba saja sepasang kaki kotor dengan sisa-sisa tanah pasir yang melekat melayang di atasku. Sebagian tubuhnya menembus atap tenda. Kurasakan dadaku semakin sesak. Baru kusadari bahwa aku mengalami sleep paralysis. Aku tidak mampu berpikir jernih karena rasa panik yang mendera. Lalu ku dengar suara aneh tepat di atasku. Suara serak orang yang tercekik. Tapi bagaimana bisa tercekik jika kepala saja tidak punya? Lalu dari mana asal suaranya? Entahlah, aku tidak punya waktu memikirkan hal itu. Suara orang tercekik itu makin menambah kengerianku. Masih kupaksakan ujung jariku bergerak dengan susah payah. Sepertinya persediaan oksigenku juga makin menipis. Akhirnya aku pasrah dengan pikiran yang masih tetap menyebut nama Tuhan. Hingga akhirnya mataku benar-benar bisa terbangun. Sosok itu sudah menghilang. Aku menoleh di sekitar. Hal apa yang akhirnya membuatku bisa bergerak? Kulihat tidak ada seorang teman setendaku yang menyentuhku. Namun sebuah ranting kayu tergeletak di dekat kakiku. Aku menendang keluar tenda. Ada seseorang di luar sana. Kali ini aku yakin dia manusia. Meski samar, aku cukup familiar dengan sosok itu. Dengan ragu, aku mengendap-endap keluar dari tenda. Kamu ngapain di sini? Bisiku dengan nada mengancam sambil menoleh kanan kiri. Seharusnya aku mendengar kata terima kasih lo, bukannya malah dimarahi gini. Jawabnya dengan nada cengingiran. Aku terdiam dan baru kembali bisa berpikir. Rasa panik yang ditimbulkan akibat sleep paralysis benar-benar membuat moodku kacau balau. Belum lagi jika tertangkap kamtip pembina yang sedang berjaga, pastinya akan menimbulkan kesalahpahaman dan masalah. Iya Ci, makasih. Iya, aku paham kalau kamu takut tertangkap kamtip, lalu kita dikira ngapa-ngapain. Tenang aja, aku sudah berhati-hati dan mengecek sekitar. Amanlah pokoknya, gak ada kamtip yang berkeliling, sahut Aji santai. Aku beneran terima kasih Ci, kamu kok bisa tahu kalau aku lagi ketindihan? Aji terdiam sejenak. Yang ngerti, dikasih tahu si Mbah Kodam kalau kamu lagi kenapa-napa barusan. Kenapa kamu gak cerita sebelum-sebelumnya? Aku masih takjub dengan kemampuan si Aji ini. Iya, aku takutnya delman yang lewat itu kusirnya manusia bukan jin. Ternyata beneran jin. Pantesan, kok ada delman yang narik malam-malam buta. Ladala ternyata. Aku tidak mampu meneruskan ucapanku karena merasa sangat merinding saat mengingatnya.
Tiba-tiba dahiku disentil oleh Aji. Makanya, gak usah sok tahu, gak usah terlalu penasaran. Kalau dirasa sudah aneh, jangan diteruskan. Sampai diintip segala. Gantian kan, akhirnya didatangi beneran. Aji menuturkan kata-katanya dengan serius, tanpa ada nada bercanda sedikit pun. Aku hanya terdiam. Kapan-kapan, aku ceritakan tentang apa yang terjadi di sini. Bukan ingin menakuti, hanya saja ke depannya agar lebih berhati-hati. Aku memandang ke atas langit. Meski malam begitu kelam dan suram, untunglah cahaya bulan masih menyinari sekitar. Setidaknya, bumi perkemahan malam itu tidak gelap seluruhnya. Aku memandang arloji di pergelangan tangan. Jarum jam masih menunjuk angka 10 pagi. Tapi langit malah menampakkan wajah mendung. Aku menghela nafas. Kupandangi ketiga temanku yang masih berdiskusi mengenai lomba pertolongan pertama, di mana memang sudah tiba giliran kelompok kami. Joko dan Anwar bertugas sebagai pengangkat tandu, Vita sebagai korban, dan aku sebagai pemandu sekaligus pengarah. Tidak lama kemudian terdengar suara sirine. Tanda waktu perlombaan sudah dimulai. Vita yang bertugas sebagai korban mulai memisahkan diri dan berkumpul di pos korban. Sedang kami bertiga mempersiapkan perlengkapan. Para peserta jumbara tingkat madya gelombang kedua berkumpul di tengah lapangan sesuai kelompok. Tepat di sebelah kanan kulihat Aji berserta kelompoknya. Dia memandangku sambil cengengesan. Dasar gak jelas, gumamku lirih. Meski kami berteman baik, tapi di medan perlombaan kami tetaplah lawan. Kini ganti kulihat Joko dengan ekspresi aneh. Dia menatapku dengan senyuman meledek, sembari menarik-narik turunkan alis hitamnya. Ada apa? Tanyaku sinis. Ngaku saja. Ngaku apa? Kamu pacaran kan sama anak itu? Dia yang sering main gitar di panggung acara. Tuduh Joko secara tiba-tiba. Aku langsung terbatuk-batuk seolah ada biji kedondong yang tiba-tiba saja menyangkut di tenggorokan. Aku dan Aji pacaran. Dengerin ya, aku ini... Belum selesai aku berbicara terdengar suara peluit yang kencang, yang mana cukup membuat telinga para peserta berdenging seketika. Bagaimana tidak? Suara peluit itu memang sengaja diarahkan ke arah mikrofon oleh salah seorang lelaki parubaya yang berdiri di depan para peserta. Ia memberi arahan peraturan tentang perlombaan pertolongan pertama yang akan kami lakukan nanti. Hingga akhirnya para peserta gelombang kedua membubarkan diri menuju ke pos masing-masing. Joko dan Anwar berjongkok sambil mengikat tali tampar pada 2 bilah bambu menjadi sebuah tandu darurat, membentuk simpul-simpul yang kokoh agar mampu menahan beban nanti. Setelahnya, kupastikan bahwa bentuk simpul sudah benar dan kuat sesuai dengan SOP buku materi Palang Merah Indonesia. Kami pun mulai berjalan menuju pos 2, mengambil perlengkapan P3K yang mana akan digunakan sebagai simulasi menolong si korban. Aku masih ingat, waktu itu kelompok kami mendapat tugas menolong korban kecelakaan lalu lintas. Jadi di pos kedua, aku pun mengambil kain kasa, perban, dan kapas yang lumayan banyak, sekedar berjaga-jaga jika memang korban menderita luka luar yang cukup parah. Karena kami tidak tahu bagaimana kondisi korban nanti di pos ketiga. Menuju pos 3 ternyata kami harus berjalan lumayan jauh melewati sebuah kolam danau yang belum pernah kulihat sebelumnya. Meski masih siang, bisa kurasakan hal yang kurang mengenakan ketika melewatinya. Bulu kuduku sedikit meremang, entah mengapa. Tidak bisa kubayangkan jika aku harus melewati kolam ini sendirian di malam hari. Yang benar saja, siapa yang mau melakukannya? Akhirnya kami sampai juga di pos 3. Kami melapor pada panitia penjaga dari kelompok mana kami berasal. Panitia tersebut memberikan kami arahan di mana kami harus menemukan korban kami, si Vita. Dan yang aku temukan adalah Vita tergeletak dengan properti sepeda ambruk berada di sebelahnya. Kepala beserta bagian tangan kakinya dibuat seolah berlumuran darah. Tentu saja darah itu hanyalah tetesan obat merah yang sengaja dibalurkan kemana-mana, bahkan mengenai bajunya. Entahlah, aku tidak ingin membayangkan bagaimana ia mencucinya nanti. Dalam rekonstruksinya, Vita adalah seorang korban tabrak lari dari sebuah mobil yang melaju kencang.
dan panitia pun mulai memberikan tugasnya pada kami. Apa yang harus kami lakukan dalam menolong korban kecelakaan pada pertolongan pertama. Kami pun mendekati Vita, lalu menganalisa seberapa parah lukanya. Kemudian memulai prosedur penyelamatan. Setelah Joko dan Anwar mengangkat tubuh Vita ke atas tandu darurat dengan mudah. Karena berat Vita memang cukup ringan, kuharap kalian mengingat ini. Kami menandu Vita tanpa kesulitan yang berarti dengan berat badannya, karena badan Vita terbilang kurus dan kecil. Hanya saja ketika menuju ke pos 4, kami menemukan sedikit kendala yang cukup aneh. Saat melewati sebuah pohon rindang yang besar, tiba-tiba saja Joko dan Anwar hampir menjatuhkan tandu. Aku sedikit terkejut, apalagi Vita yang hampir terhempas ke tanah. Untunglah hal itu tidak pernah terjadi. Joko dan Anwar berhasil menahan tandu itu, tetap mengambang di atas tanah. Ada apa? Cok, Vita jadi berat. Sial, berat badanku nggak nyampe 37. Bantah Vita tidak terima. Sumpah, kami kok jadi berat banget gini sih, Fit? Habis makan apa kamu? Sial, aku gak makan apa-apa, War. Yang ada, aku malah dibaluri obat merah di seluruh badan. Jangan ngarang lah, lagian kalian pas ngangkat aku tadi juga gak ada masalah kan? Aku, Joko, dan Anwar saling berpandangan. Ya memang benar apa yang dikatakan Vita. Kami tidak ada masalah saat menandu Vita dari pos sebelumnya. Hingga akhirnya entah mengapa pandangan mataku mengarah pada pohon besar yang berdiri kokoh tidak jauh dari sana. Seolah ada sesuatu yang memberitahu bahwa kesulitan yang kami alami berasal dari sana. Aku menggeleng-gelengkan kepala, lalu kembali memandang teman sekelompokku. Bagaimanapun misi kami tidak boleh gagal. Aku pun ikut memegang salah satu pegangan bambu, dan itu memang berat sekali. Seolah kami memang sedang menahan berat beban orang dewasa. Udah, gak usah rebut. Ayo diteruskan lagi jalannya, biar cepet nyampe pos. Sini, aku bantu pegang penyangganya. Ucapku memberi sebuah ide. Jujur aku tidak ingin berlama-lama di tengah rimbunan pohon yang mirip lokasi hutan ini. Kalau sampai ketahuan panitia, bisa-bisa kena diskualifikasi, peringat Joko. Aku menoleh mengamati sekitar. Gak ada, aman. Aku bantu bawa tandu sampai ke dekat pos. Tapi tolong awasi sekitar ya. Jaga-jaga kalau ada panitia pengawas nantinya. Joko dan Anwar saling berpandangan. Udah gak usah terlalu banyak mikir kalian, biar cepet nyampe pos juga. Katanya aku berat. Sahut Vita masih dengan mulut mencibir. Tampak ia masih sangat kesal sekali karena menjadi yang tertuduh secara tiba-tiba. Akhirnya kami bertiga sepakat kembali melanjutkan perjalanan memandu Vita dengan sekuat tenaga. Selama dalam perjalanan beberapa kali tandu mengalami ketidakseimbangan dan hampir terjatuh karena posisi menyangga yang tidak sejajar disertai dengan berat Vita yang berubah tidak wajar. Tidak lama kemudian, beberapa meter di depan, pos keempat sudah mulai terlihat. Aku pun melepaskan pegangan secara perlahan. Di sana kulihat raut wajah Joko dan Anwar yang terlihat semakin menegang karena menahan beban yang semakin berat. Kukibas-kibaskan kedua tanganku yang terasa kram. Sial, berat banget, umpat Joko sekali lagi. Aku hanya menghela nafas melihat ketiganya. Kresak, kresak, kresak. Tolong, tolong. Spontan kami berempat menoleh ke sumber teriakan. Kami melihat 3 orang peserta jumbara dari kelompok belakang berlari melesat melewati kami, disusul dengan seorang peserta lelaki lain yang tampak ikut berlari dengan pandangan mata kosong dan bibir yang tertutup rapat. Anehnya dia berlari dengan tangan bersedekap di depan dada sambil mengejar ketiga temannya yang ada di depan. Asem, apalagi nih? Seperti yang diduga, saat tiba di pos keempat, kami menemukan pemandangan yang cukup mencengangkan. Terjadi tarik-menarik di antara satu peserta dengan beberapa panitia. Bukan, lebih tepatnya panitia-panitia itu sedang menahan seorang peserta jumbara yang kulihat berlari dengan tangan bersedekap tadi. Meski tidak menggunakan kedua tangannya, tapi peserta laki-laki yang kuduga memang kesurupan itu tampak lebih kuat dari 4-5 orang yang berusaha menahannya sekuat tenaga. Matanya masih kosong
namun menatap tajam pada sesuatu. Aku pun ikut mengarahkan pandangan ke arah mana mata itu tertuju. Di sana 3 peserta jumbara lain tampak ketakutan melihat teman satu kelompoknya bertingkah demikian. Aku dan teman-temanku menoleh satu sama lain. Tidak lama kemudian beberapa kelompok lain juga tiba di pos keempat menyusul kedatangan kami. Salah satunya kelompok Aji. Ekspresi mereka tidak jauh berbeda dengan kami saat menangkap mata fenomena kerasukan ini. Terkecuali Aji, dia malah terlihat cukup kesal. Aji menghampiri ketiga peserta jumbara itu dan tiba-tiba saja mencengkram ke arah baju salah satu di antaranya. "Brengsek, siapa yang sudah bermain-main dengan sesajennya? Ngaku!" Aku langsung melongo melihat tingkah Aji yang begitu emosional. Terjadilah keributan lain di sana yang mengakibatkan panitia jadi bertambah bingung harus memisahkan siapa. Aku mencoba menerobos kerumunan dan yang kulihat Aji ternyata sudah memukul seorang peserta laki-laki berkulit sawo matang hingga terjatuh ke tanah. "Aku gak sengaja, aku kira gak bakal ngaruh apa-apa." "Sial, kamu harus ngerti tata krama yang bukan tempat asalmu. Kamu kira hal itu tidak berakibat dengan yang lain? Kenapa sih? Kan itu cuma tampah berisi bunga dan jajanan pasar. Lihat temanmu sampai seperti itu." Tunjuk Aji pada peserta yang kerasukan. "Enggak cuma itu, kamu sudah membuat marah yang punya tempat." Laki-laki berkulit sawo matang itu tampak kebingungan mendengar ucapan Aji. Tidak lama kemudian beberapa panitia langsung menarik Aji dan 3 peserta lainnya menjauhi kerumunan. Mereka berlima termasuk peserta jumbara yang tadinya kerasukan digiring masuk menuju ke sebuah tenda yang cukup besar, tidak jauh dari pos. Sekilas kulihat 2-3 pria parubaya berpakaian longgar yang kuduga orang pintar memasuki tenda setelahnya. Tidak lama kemudian sesi perlombaan pertolongan pertama kembali dilanjutkan dan panitia tetap menjaga profesionalitasnya dalam mengkondusifkan situasi di pos keempat. Hingga giliran kelompokku selesai mendapat penilaian akhir, masih tidak kulihat seseorang pun yang keluar dari tenda besar itu. Keesokan harinya hal aneh lagi-lagi terjadi. Saat acara lomba dapur umum, hampir semua masakan peserta jumbara menjadi basi. Padahal bahan-bahan pokok sudah dipastikan dalam kondisi baru dan segar. Proses memasaknya pun berlangsung dari pagi hari, namun menjelang siang saat semua menu makanan mulai disajikan, belum ada sejam, makanan-makanan itu banyak yang menjadi basi seketika. Hal ini membuat panitia juri bingung memberi penilaian dan dianjurkan memasak yang kedua kali. Namun tidak ada yang berubah, masakan-masakan itu masih banyak yang menjadi basi. Hingga akhirnya, panitia memberi kriteria penilaian baru, di mana penilaian rasa bukan menjadi salah satu patokan utama, melainkan dari proses, pengolahan, dan penyajian saja. Aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu dan mencari Aji, namun entah kenapa, aku malah jarang melihatnya. Bahkan ketika kita sengaja bertemu, Aji tampak sengaja menghindar. Kurasa dia memang sengaja melakukannya karena mencium bau-bau rasa keingintahuanku yang besar. Keesokan harinya hal aneh lagi-lagi terjadi. Saat acara lomba dapur umum, hampir semua masakan peserta jumbara menjadi basi. Padahal bahan-bahan pokok sudah dipastikan dalam kondisi baru dan segar. Proses memasaknya pun berlangsung dari pagi, namun menjelang siang saat semua menu makanan mulai disajikan, belum ada sejam, makanan-makanan itu banyak yang menjadi basi seketika. Hal ini membuat panitia juri bingung memberi penilaian dan dianjurkan memasak yang kedua kali. Namun tidak ada yang berubah, masakan-masakan itu masih banyak yang menjadi basi. Hingga akhirnya panitia memberi kriteria penilaian baru, di mana penilaian rasa bukan menjadi salah satu patokan utama, melainkan dari proses, pengolahan, dan penyajian saja. Aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu dengan mencari Aji. Namun entah kenapa, aku malah jarang melihatnya. Bahkan ketika kita tidak sengaja bertemu, Aji tampak sengaja menghindar. Kurasa dia memang sengaja melakukannya karena mencium bau-bau rasa keingintahuan yang besar.
Hingga di suatu siang menjelang sore, di mana hari itu adalah hari terakhir bermalam Jumbara, Aji tiba-tiba saja mendatangi tendaku. Kebetulan waktu itu memang jam-jam kosong, di mana aku dan teman-teman sekelompokku memang sudah membereskan sebagian perlengkapan di hari terakhir Jumbara ini. Aku yang sedang asik berbaring sembari membaca sebuah komik yang kuarahkan tepat di depan wajah, menjadi terganggu karena suara siulan berulang-ulang dari luar tenda. Dikira aku burung apa? Dipanggil dengan siulan, cibirku saat melongokkan kepalaku dari celah pintu tenda. Aji tertawa dengan masih suara khasnya. Tetep aja ngabekan. Akhirnya aku keluar seluruhnya dari tenda. Aku gak marah, Ji. Aku kira kamu yang malah gak mau berteman lagi sama aku, ucapku dengan mimik serius. Ya gak gitu nah. Aji tampak mengambil jeda beberapa saat, lalu melambaikan tangannya memanggilku. Aku pun mendekat. Ayo ikut aku. Aku ceritakan semua yang ingin kamu tahu, tapi kita jangan bicara di sini, ucap Aji seolah ia memang benar-benar bisa membaca isi hatiku. Mataku membulat dan tidak bisa kutahan lagi senyuman yang tertarik begitu saja di bibirku. Aku mengangguk senang seperti seorang anak kecil yang siap akan mendapat hadiah es krimnya. Tapi ceritanya ngeri, jelas Aji. Gak apa-apa, sautku cepat. Nanti kamu takut, terus malah kebayang-bayang. Kemarin aku malah sudah ketindihan hantu kepala buntung. Ini nanti malah banyak loh, hantu-hantu jenis kepala buntung. Kayak kemarin ikut ngumpul kalau aku menceritakan kisah ini. Aduh, masih siang ini aku berani. Untungnya juga aku bukan indigo. Kamu sebenarnya niat gak sih buat nyeritainnya? Kok nanya mulu dari tadi? Lagi-lagi Aji tertawa sembari menggelengkan wajahnya pelan. Entah kenapa menurutku dia memang aneh. Kadang misterius, namun juga humoris. Sering menertawakan hal yang menurutku gak lucu sama sekali. Ya udah, ayo. Kemana? Pacaran. Katanya mau diceritain, tapi ya jangan di sini. Oh, ya wes. Aku menepuk dahiku lalu melempar komikku serampangan ke dalam tenda. Akhirnya aku mengikuti langkah Aji dari belakang dan menjajarinya. Hingga akhirnya tibalah kami di sebuah bangunan gedung yang sudah hancur sebagian dan tidak beratap lagi. Ini kali pertama aku benar-benar melihatnya dari dekat. Bisa kurasakan perasaan tidak nyaman saat memandangnya. Bangunan ini adalah gedung kebun jengkol yang bersejarah itu. Kamu pernah tahu tidak, dulunya bangunan ini bekas apa? Celetuk Aji tiba-tiba. Aku menggeleng. Bekas apa emang? Aji menoleh dan menatap serius padaku. Bekas pembantaian PKI. Yang benar. Aji mengangguk pelan tanpa mengucap sepatah kata pun. Seketika bulu kuduku meremang. Perasaan tidak nyaman yang aku rasakan sebelumnya ternyata benar. Pantas saja hawa kelam seolah menyelimuti tempat ini, membuatnya masih terlihat angker meski di siang hari. Kamu tahu dari mana, Ci? Buku sejarah? Atau ada yang pernah memberitahu sebelumnya? Aji tersenyum simpul. Biasalah, sejak kaki ini menginjak tanah pelataran perkebunan jengkol ini pertama kali, mereka sudah berbondong-bondong membisikiku. Aku tersenyum kecut mendengarnya. Tidak bisa kubayangkan jika aku memiliki kemampuan seperti Aji. Bisa mendengar dan melihat hal-hal yang tidak kasat mata, yang mana sesuatu itu bisa saja dalam bentuk dan rupa yang tidak menyenangkan dalam setiap waktu. Lalu Aji malah melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan itu. Loh Ci, Aji, panggilku. Aji menoleh sekilas dan memberi kode untuk mengikutinya. Meski ragu, akhirnya aku memilih mengikuti pemuda bertubuh jangkung itu daripada sendirian saja. Aji menatap bangunan tua dengan seksama. Matanya meneliti setiap inci sekat dan ruang-ruang yang tidak utuh lagi. Sesekali tangannya meraba bagian tembok yang berdebu dengan lumut yang menempel sebagian di antaranya. Aji memang tampak diam. Tapi aku tahu dia sedang berbicara dengan sesuatu saat menatap tajam area-area kosong tidak berpenghuni itu. Aku yang tidak begitu mengerti apa yang dilakukannya, hanya mengikuti dalam diam. Meski tanganku terus-menerus bergerak mengusir nyamuk-nyamuk
yang dari tadi berusaha menghisap darah dari tangan dan kakiku. Tidak berapa lama kemudian, Aji tiba-tiba saja menarik tanganku keluar dari bangunan itu. Sesekali lagi aku menoleh ke belakang, menatap bangunan itu. Masih senyap, kosong, tidak melihat sesuatu yang aneh selain dari aura angkernya saja. Aku menatap Aji masih terus berjalan, namun tetap bergeming. Hingga akhirnya kami kembali ke bumi perkemahan. Hanya saja Aji malah mengajakku membeli sate bekicot di salah satu pedagang kaki lima, yang mana ujung-ujungnya malah cilok yang aku beli, karena memang aku tidak doyan dengan sate bekicot. Kami singgah di bawah pohon beringin yang cukup rindang sembari menikmati jajan yang baru saja dibeli, sedikit menjauhi hiruk pikuk manusia. Apa kalian berpikir aku tidak bertanya-tanya tentang sikap aneh Aji barusan? Tentu saja aku penasaran. Hanya saja Aji memang begitu orangnya. Aku sengaja menunggu Aji memberi penjelasan sendiri, karena ia tidak akan pernah mau menjawab pertanyaan jika bukan karena kehendaknya. Tadi rajanya tiba-tiba datang, makanya kamu langsung kutarik pergi. Memang wujud rajanya kayak gimana? Naga raksasa. Naga itu tidak begitu suka dengan Simba, maka dari itu lebih baik pergi saja dari sana. Padahal tadi aku belum selesai mendengar ceritanya. Aku mengerja penasaran. Cerita apa? Aji hanya melirik sekilas, lagi-lagi tidak menjawab pertanyaanku. Aku ceritakan tentang kejadian naas yang pernah terjadi di sini saja ya. Memang ceritanya beda dengan cerita yang tadi kamu dengarkan. Beda, jawab Aji singkat. Emang kamu gak mau ngasih tahu aku gitu cerita yang satunya lagi? Aku menyunggingkan senyum semanis mungkin, namun sepertinya tidak berefek apapun pada Aji. Lebih baik kamu tidak perlu tahu. Aji memberi penekanan kalimat tentang cerita yang dimaksud. Jika memang demikian, meski dipaksa seperti apapun, ia tidak akan pernah membiarkan cerita itu keluar dari mulutnya barang sepatah kata pun. Ya udah deh, nggak apa-apa, jawabku sembari mengelum bibir membentuk mimik wajah masam. Tapi mending habisin dulu cilokmu, peringat Aji. Aku mengangkat sebelah alis. Emangnya kenapa? Aji menatap netraku. Bibirnya membentuk sebuah lengkungan tajam, yang mana itu adalah sebuah seringai misterius. Untuk kisah selanjutnya, aku akan menjadi sudut pandang Aji, dan dalam beberapa kurun waktu menjadi sudut pandang orang ketiga. Sedikit peringatan, untuk teman-teman yang kurang menyukai cerita sadis mungkin bisa men-skip dari sudut pandang Aji. Karena di cerita ini akan tertera dengan sadistik, yang mungkin bisa cukup mengganggu sebagian orang yang mendengarnya. Harap kebijakan dari masing-masing. Ini pertama kali aku menginjakkan kaki ini, bumi perkemahan jengkol. Selalu akan ada hal mistis dan mereka yang tidak kesat mata dari tempat-tempat semacam ini. Namun ada yang sedikit berbeda. Dari tempat yang sebelum-sebelumnya pernah aku singgahi, aku bisa mencium bau anyir di mana-mana. Rupanya bekas pembantaian. Bahkan ketika aku mulai membangun tenda bersama teman-teman, mereka sudah mengerumuniku begitu saja, membisikkan sesuatu yang lumrah ku dengar, sebuah kata minta tolong. Aku belum bisa menangkap objek mereka dengan sempurna, karena mereka masih menyembunyikan entitas diri, hanya berwujud dari suara-suara saja. Malam hari sesuai kegiatan Jumbara, aku menghabiskan waktu berjalan-jalan mengitari area pemakaman sendirian. Lalu kulihat sosok gadis kecil mengintip dari balik pohon, yang mana aku tahu ia memang bukan manusia. Aku berjongkok, melambaikan tangan dan memanggilnya. Gadis kecil berkepang dua itu masih mengintip, ragu-ragu, namun seperti ingin mendekatiku, memastikan bahwa aku memang benar-benar bisa melihatnya. Hingga akhirnya gadis kecil berwajah pucat itu berani menampakkan diri seutuhnya, lalu bergerak mendekatiku. Baru saat itu kulihat jelas sosoknya yang cukup mengenaskan. Separuh batok kepala gadis kecil itu menghilang, dengan darah masih mengucur perlahan. Aku tertegun, masih mencoba bersikap biasa saja, lalu mulai mengajaknya berbicara dalam batin. Ia menunjukkan wajah sedih menatap memelas padaku. Aku bertanya apa yang membuatnya bersedih. Ia tidak menjawab apapun, hanya memegang tanganku. Lalu gadis kecil itu mencoba menarikku, namun aku menahannya.
Bagaimanapun aku tidak boleh ceroboh. Ia salah satu makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa kupercayai sepenuhnya. Gadis kecil itu terdiam, menatapku dingin. Lalu telunjuk tangannya mengarah pada sesuatu di belakangku. Aku menoleh dan sempat terkesiap beberapa saat. Di sana kulihat sekumpulan orang-orang dengan wujud anggota tubuh tidak utuh. Ada yang kepala, tangan, kakinya hilang. Ada yang penuh luka sayatan dan tusukan, ada yang tubuhnya gosong terbakar. Selayaknya korban-korban dari sebuah pembantaian yang sadis. Tiba-tiba aku merasakan nafas sedingin es membisik di telinga. Akan aku tunjukkan. Lalu yang aku lihat lingkungan di sekitar berubah seketika. Bukan sekumpulan tenda yang berjejer, namun sebuah rumah-rumah khas pedesaan dengan lampu-lampu pijar temaram yang meneranginya. Senjakala membawa gelap yang menyusup dari balik jendela. Mengurung desa kecil itu dalam selubung kedap cahaya. Pemerataan sumber daya listrik yang terbatas kala itu membuat sebagian rumah hanya diterangi dengan pelita minyak yang dipasang 1-2. Di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu dan beratap rumbai daun kelapa, milik salah satu keluarga sederhana. Kulihat sebuah delman dan kuda hitam yang terikat di halaman depan. Rumah itu juga tidak terdapat pasokan listrik ternyata. Seorang gadis kecil berkepang dua membuka tabung kaca yang terpasang dalam kamar tidurnya. Menyalakan sumbunya, cahaya jingga redup bergoyang menyambut, menerangi sebuah kamar sempit sederhana itu dalam satu keremangan. Kamar itu tidak memiliki dipan, melainkan selonggor kasur kapuk tipis, yang dimana isinya sudah hampir habis terbentang di atas tanah. Gadis kecil itu mengintip dari sela jendela kayunya yang terbuka, lalu tersenyum sumringah menatapku yang berada di luar. Tidak lama kemudian ia menutup jendela kayu kamarnya secara perlahan. Baiklah, sekarang aku mengerti. Ini adalah kilasan balik memori masa lalu yang ingin mereka tunjukkan padaku. Tidak lama kemudian, suasana malam yang tenang itu berubah mencekam. Mereka datang. Segerombolan pria berselimutkan aura dendam dan mencekam. Raut wajah mereka serempak menunjukkan ekspresi dingin tanpa senyuman. Tatapan tajam dilesatkan bak anak panah kepada apapun siapapun yang dilihatnya. Berbagai jenis senjata tajam, mulai dari parang, golok, kelewang, hingga celurit, menggantung rapat di tangan masing-masing. Beberapa di antaranya memakai sarung sebagai penutup wajah, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang siap mengunci sasaran. Mereka berjalan cepat menyatroni desa kecil itu, mulai menyusuri tiap-tiap rumah. Cepat keluar semua, kudengar herdikan di antara mereka. Suaranya merambat dengan jelas di udara hingga menyentuh kasar gendang telinga, lalu menggedor paksa tiap pintu rumah. Tidak pandang bulu, bisa aku dengar kayu-kayu penghalang itu berderik hingga hampir jebol sepertinya. Tidak lama kemudian ku dengar suara-suara keterkejutan yang berubah menjadi ketakutan hingga teriakan. Saya mohon ampun, kami sekeluarga bukan anggota PKI. Gak usah kebanyakan alasan, kalian semua sudah pasti para pembantu PKI. Jengkol sudah terbukti menjadi markas PKI, kalian mau membantah apa lagi ya? Mohon ampun, saya bukan PKI, saya bukan. Terdengar suara pukulan. Seorang pemuda tampak dipukuli bagian tengkuknya hingga ambruk. Belum selesai ia menggeliat karena kesakitannya. Sebuah kaki menendang keras tepat di ulu hati. Lalu ditendang lagi di perut, punggung, dan injakan beruntun tepat di kepalanya. Darah mulai mengucur dari wajah dan hidung. Pemuda itu terbatuk-batuk. Tangannya berusaha menggapai langit-langit, namun kembali ditendang untuk kesekian kali. Keluarganya menjerit, memohon ampun agar mereka menghentikan perbuatannya. Aku terseret dalam lembah perdebatan sengit membingungkan antara gerombolan pria misterius itu dengan para penduduk desa. Bola mataku tidak henti berlari ke sana kemari, menyelam jauh dalam pikiranku sendiri dengan visual yang ditangkap oleh retina. Menerawang apa yang akan terjadi selanjutnya, pastilah tidak akan baik. Jangan menghabiskan waktu, seret semua keluar dari rumah masing-masing, perintah seseorang kemudian.
Tidak butuh waktu lama, ku dengar suara hiruk-pikuk para penduduk yang bercampur dengan tangisan, berteriak meronta-ronta meminta pengampunan. Dengan suara jerit histeris para wanita di sela-sela tangisan. Mungkin mereka sadar bahwa sebentar lagi kejadian buruk akan segera menimpa mereka. Tidak terelakkan, selang beberapa saat terdengar suara pekikan penuh kesakitan. Bersamaan dengan itu, ku dengar suara layaknya seseorang yang menebas batang pohon pisang berulang-ulang. Suara mengerikan itu terdengar di seluruh penjuru desa kurasa. Riuh namun mencekam. Kulihat beberapa warga mulai berlarian, berusaha menyelamatkan diri dari para penjagal. Beberapa ada yang lolos, namun yang tidak beruntung akan dieksekusi saat itu juga. Tua, muda, anak-anak, bahkan wanita pun menjadi incarannya. Kulihat para penjagal misterius itu menebaskan sajamnya tidak sembarangan. Beberapa seperti sudah terlatih bela diri. Nyatanya, hunusan parang dan celurit mampu menebas beberapa anggota tubuh, bahkan kepala manusia dengan mudahnya. Mataku berhasil menangkap suatu titik. Gadis kecil itu dan ibunya berhasil kabur. Meski harus meninggalkan ayah mereka yang sudah tergeletak di atas tanah tanpa kepala. Entah mengapa aku mengikuti mereka, meski sudah tahu hidup mereka tidak akan selamat. 3 orang pria berpenutup wajah mengikuti. Langkah kaki kecil itu terseok-seok demi menyamakan langkah ibunya. Meski tertusuk duri, tertusuk kerikil tajam karena tidak memakai alas, mereka menahan rasa sakitnya demi bertahan hidup. Rasanya aku ingin menggendong gadis itu dan membawanya lari sejauh mungkin. Namun itu tidak mungkin karena aku sadar ini hanya memori kilasan balik masa lalu yang tidak nyata. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama mereka berhasil dicegat. Keduanya diseret dengan sangat kasar, menyaruk tanah bak menyeret seekor binatang. Sang ibu memberontak sekuat tenaga demi menyelamatkan sang anak yang diseret sama sepertinya. Bisa kulihat kulit beberapa bagian tubuh mereka mengelupas hingga berdarah. Setelah beberapa meter, keduanya dihempas dengan kasar di atas tanah. Gadis kecil itu meraung menangis sejadinya. Bukan sebuah rayuan menenangkan, namun tendangan kasar yang didapatkan berhasil membuat tubuh kecil itu terpelanting hingga terhempas keras di sebuah batang pohon. Ia terbatuk-batuk mengeluarkan darah di sela-sela bibirnya. Suara tangis itu tersedat antara rasa sakit dan napas yang sesak. Ibunya berteriak histeris saat si gadis kecil kembali ditendang karena tidak mau berhenti menangis. Ia merangkak menahan kaki-kaki itu, membiarkan tubuhnya menjadi tameng menggantikan sang anak. Terdengar suara gemetak tulang-tulang yang patah. Hingga akhirnya, kepala atas sang ibu dicengkram kuat-kuat. Belum sempat aku mengedipkan mata, sebuah parang telah menebas lehernya dengan cepat, menyisakan hembusan angin dingin yang kosong namun tidak berbekas. Semburat darah mengucur dari leher yang setengah menganga namun tidak putus. Hingga tebasan kedua berhasil membuat kepala itu terpisah dari tubuhnya. Sang anak melotot tidak mampu berkata apa-apa melihat hal yang begitu mengerikan seumur hidupnya. Lagi, tangan lain ganti menjambak rambut si gadis kecil. Ia sudah pasrah. Sebuah golok menancap di batok kepala bagian belakang. Crak, crak. Aku seperti mendengar sebuah kelapa yang sedang dipacak berulang-ulang. Bedanya yang kulihat adalah kepala bagian belakang manusia. Gadis kecil terjerambab, menelungkup di atas tanah. Aku melihat darah dari seorang anak manusia tidak berdosa mengalir membasahi bumi. Belum tuntas rasa keterkejutanku, tiba-tiba saja aku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku berdiri di sebuah bangunan besar bergaya Belanda. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di desa. Di sana suasana ramai dan mencekam telah berlangsung. Terdengar suara tembakan saling berdesing membalas. Bahkan suara yang tidak asing yang pernah aku dengar sebelumnya. Suara orang yang seolah menebas pohon pisang secara berulang-ulang. Lagi kusaksikan pemandangan mengerikan. Namun orang-orang ini saling balas tebas menebas, bunuh-membunuh tanpa ampun. Mereka bertikai, tidak bisa kubedakan lagi mana orang baik dan jahatnya. Kedua kubu saling beringas berseteru. Ada hal-hal aneh yang kulihat. Beberapa di antara mereka tidak mudah mati. Ada yang sudah ditebas berulang kali, namun tidak luka sedikit pun.
hanya oleng atau terjatuh saja. Beberapa orang tampak berulang kali menebas tubuh seorang pria Tambun dengan kelewang, dibantu dengan temannya yang memegang parang berukuran besar namun tidak juga mempan. Pria bertubuh Tambun itu masih kuat, bahkan membalas perlawanan dengan cukup imbang meski sudah dikeroyok dan ditebas sana sini. Tiba-tiba ia berhasil mencengkram leher salah satunya, mencekik, lalu memutar kepala seorang pemuda jangkung hingga patah. Hal itu membuat rekan-rekan sang pemuda jangkung murka dan kembali menyerangnya bertubi-tubi. Entah bagaimana, salah satu rekannya datang membawa sebuah tongkat rotan. Dipukulnya si pria Tambun hingga terjatuh. Senjata tajam tidak mampu menembusnya, namun sebuah tongkat rotan berhasil melumpuhkannya. Tidak beberapa lama, kekuatan kebal pria bertubuh Tambun itu menghilang. Para pemuda itu akhirnya berhasil menebas dan melukai kulit, bahkan menembus dagingnya. Pria Tambun itu memekik kesakitan. Lalu salah seorang lagi mencengkeram rambut atasnya hingga terdongak. Digoroknya nadi leher pria Tambun dengan mudah, menyisakan darah yang mengucur deras ke bagian bawah lehernya. Didorongnya tubuh besar itu menelungkup ke atas tanah. "Mati kamu PKI." Dan benar, kulihat sebuah kain merah berlambang palu arit terlilit di salah satu lengannya. Kejadian lain kulihat lagi, sekumpulan wanita tampak berkumpul bersembunyi di sebuah ruangan. Mereka ketakutan, tampak menahan nafas sekuat tenaga. Klak, klak, klak. Sebuah kusen tampak bergetar kasar seolah mau dibuka paksa. "Keruaninya ada di sini," teriak salah seorang yang ada di luar. Tidak lama kemudian terdengar suara gebrakan. Pintu didobrak dengan paksa dari luar. Para wanita itu mundur perlahan, menempel di dinding tembok paling belakang. Wajah mereka tampak pucat pasi dan berkeringat. Tidak butuh waktu lama, pintu itu terpelanting, terbuka, membentur dinding dengan kerasnya. Suara teriakan kembali mengerus kasar gendang telingaku. Sekumpulan orang yang berhasil menerobos masuk, menyeret beberapa keruani. Sebagian lagi dieksekusi di tempat yang sama. Kembali kulihat sajam-sajam yang mengayun bebas, membelah nyawa-nyawa manusia. Darah muncrat dan potongan tubuh terlempar di mana-mana. Tubuhku terasa berat, kaki melemas. Terpuruk jatuh menyentuh tanah, aku bergetar hebat. Otakku tidak mampu menerima tangkapan visual hal mengerikan dengan apa yang terjadi. Aku berusaha mengatur nafas yang kian menderu, memaksa kinerja jantung memompa lebih cepat dari biasanya. Mereka membunuh sesamanya bak membunuh seekor lalat, dan perbuatan keji itu dilakukan secara terang-terangan, tanpa sungkan, tanpa belas kasihan. Lagi kulihat mata para sang penjaga. Dari sorot mata mereka tersirat rasa dendam yang teramat mendalam. Aku pun tidak tahu apa yang mereka alami hingga hilang rasa kemanusiaan. Aku menganga mendengar kisah Aji yang begitu mencengangkan. Untunglah aku telah berhasil menghabiskan cilok sebelumnya. Aku juga tidak bisa membayangkan berada di posisinya yang diberi penglihatan secara langsung, melihat pembantaian sadis di depan mata tanpa tahu harus berbuat apa. Aji tersenyum getir setelah itu. Sepertinya memori kelam itu akan sangat sulit dilupakan. Tidak terasa waktu berjalan cepat. Langit berubah warna menjadi gelap seluruhnya. Untunglah bulan terlihat penuh dan bintang-bintang tampak lebih jelas dari bawah bumi perkemahan. Malam ini adalah malam perpisahan Jumbara. Acara perpisahan tampak meriah. Panggung diisi dengan sebuah pentas dan karya seni dari para peserta dan panitianya, yang mana sebelumnya diisi dengan pengumuman para pemenang lomba Jumbara berikut penyerahan hadiahnya. Sekolahku berhasil memenangkan beberapa di antaranya. Jarum menunjukkan angka 9. Panggung mulai diisi dengan persembahan para pembakat musik dari para peserta yang ingin menyumbangkan karya mereka. Kulihat Aji menenteng gitar akustik kesayangannya, berdiri di sebelahku. "Kamu perform bentar lagi, Ci?" "Iya dong," sautnya nyengir. "Sok iya banget deh. Lalu siapa vokalismu?" Siapa ya?" "Siapa?" tanyaku penasaran. "Rahasia," jawabnya sok misterius. Aku berdeci memandang malas ekspresi wajah yang dibuat sok keren. Tidak berapa lama kemudian ku dengar MC di panggung memanggil nama Aji untuk perform selanjutnya. Mendengar nama Aji, sontak ku dengar suara tepukan nan riuh.
Bahkan di antaranya berteriak memanggil nama temanku yang satu itu dengan histeris. Aji sudah berdiri di atas panggung. Ia duduk di sebuah kursi yang mana ada sebuah mic dan tongkat sebagai penyangganya. Kepalaku celinguk ke sana kemari, menunggu siapa kali ini yang jadi si vokalis. Namun setelah beberapa lama tidak kutemukan siapapun di sana. Aji mulai memetik senar-senar gitarnya secara perlahan. Kepalanya mendekati mikrofon hitam yang ada di hadapannya, lalu menyebut sebuah judul lagu. Aku tercengang, sebuah suara merdu keluar dari bibir temanku yang satu itu. Sungguh, aku tidak tahu kalau Aji bisa menyanyi juga. Selama yang ku tahu, dia hanya memetik gitar, mengiringiku dan teman-teman yang lain untuk bernyanyi bersama-sama saja. Bahkan aku dengan pedenya sering meminta dia mengiringi suara cemprengku yang bernyanyi asal-asalan saat bermain dengannya. Yang aku tahu juga, kalaupun ia kusuruh ikut menyanyi, nadanya pun tidak beraturan alias sumbang. Bahkan saat menyanyi lagu dengan nada tinggi, suaranya pun datar, bahkan seolah hampir putus rasanya. Tapi kenapa di panggung ini suaranya 180 derajat berbeda? Apa Aji sedang kerasukan hantu penyanyi? Tapi kulihat-lihat lagi, ia masih tampak normal-normal saja di depan sana. Entahlah, rasanya kesal seolah dibohongi. Namun bangga juga punya teman yang multi talent begini, pikirku. Penampilan Aji kembali disambut dengan tepukan dan sambutan yang lebih riuh dari sebelumnya. Tampaknya mereka semua juga cukup terkejut sama sepertiku. "Ci, kamu bisa nyanyi ternyata. Kenapa kalau nyanyi di depanku, kamu buat-buat sok fales gitu sih?" Seloroku heboh saat ia turun dari panggung dan menghampiriku. Aji kembali dengan cengir khasnya. "Kenapa? Aku jadi nambah ya gantengnya kalau nyanyi." Aku memasang mimik ingin muntah saat mendengar pertanyaannya. Namun Aji kembali tertawa sembari mengusap rambutku. Malam itu adalah malam terakhir Jumbara, di mana aku memiliki macam-macam pengalaman yang tidak terlupakan di dalamnya. Dan mungkin di antara kalian juga memiliki pengalaman menarik dan menegangkan di acara serupa yang tidak terlupakan seperti Banana. Aku dan Aji masih berteman baik, masih sering berkomunikasi juga, hingga memasuki bangku sekolah menengah atas. Komunikasi kami terputus, karena aku yang melanjutkan sekolah di luar kota, dan dia pindah keluar daerah bersama keluarganya yang entah di mana. Negeri kita pernah memiliki masa lalu kelam sebelum terang kemerdekaan datang. Semua tempat memiliki kisahnya masing-masing. Ingatlah, selalu menjaga sopan santun dan tata krama dimanapun kita berada. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.